Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sebutkan pada sesi yang pertama tadi, bahwasanya masalah atau problema dalam rumah tangga sesuatu yang pasti akan dihadapi. Dan sesungguhnya pembahasan ini cukup rumit dan berat dari banyak sisi. Dari sisi sebab terjadinya problem, masalah keluarga juga sangat banyak. Kalau berbicara masalah nafkah, ini juga bisa jadi masalah. Berbicara masalah anak juga bisa menjadi apa? Masalah. Baik. Masalah anak banyak, masalah pendidikannya, masalah akhlak anak dan seterusnya. Dari sisi istri juga masalah. Dari sisi suami juga masalah. Dari sisi lingkungan juga masalah. Dari sisi keluarga besar istri, keluarga besar suami juga masalah. Dari sisi seorang tinggal di sebuah lingkungan, di sebuah negara yang memiliki ideologi tertentu, ini juga masalah. Sehingga kita katakan, kita simpulkan masalah ini sesungguhnya masalah yang sangat besar dan tidak bisa kita pelajari dengan sempurna dalam waktu yang sangat singkat ini. Namun setidaknya apa yang kita bersama akan dengar memberikan beberapa kunci yang seharusnya kita lakukan di dalam kita menghadapi masalah atau problema. Dan mungkin di antara kunci yang harus antum pegang dan kita pegang bersama, bahwasanya Islam telah mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ini kunci yang sangat penting. Islam telah mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apapun bentuknya masalah, apapun bentuknya problem yang dihadapi oleh seorang dalam rumah tangganya, dengan segala bentuk sebabnya, pasti di dalam Islam ada jawabannya. Pasti. Sehingga dengan demikian seorang akan bersemangat untuk mencari bagaimana sesungguhnya Islam mengajarkan saya untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan saya. Jangan mencari jalan yang lain. Jangan mencari teori-teori yang lain selain dari Islam. Iya. Kemudian juga sebaik-baik contoh di dalam seorang menghadapi masalah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci yang kedua yang juga sangat penting. Kalau kita ingin melihat keluarga yang terbaik, tidak lain adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala macam keadaan telah dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keadaan susah, keadaan lapang, keadaan aman, keadaan perang, keadaan beliau
berumah tangga dengan satu orang istri, beliau berumah tangga dengan lebih dari satu istri. Bagaimana keadaan ketika istri beliau tidak punya putra? Ya, istri-istri beliau semuanya tidak punya putra, kecuali 2 orang saja, yakni Khadijah dan satu orang bukan istri, Maria. Ini budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan segala macam problema dan sebab-sebabnya kita bisa melihat dan mencerminkan dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kunci yang ketiga, ikhwan, di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh di dalam kita menghadapi masalah kehidupan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sering mendapatkan pengaduan-pengaduan masalah keluarga dengan berbagai macam sebabnya, dan kemudian beliau selesaikan satu persatu masalah tersebut. Ya. Jadi semuanya ada, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa kita cerminkan dengan apa yang sedang kita rasakan berupa masalah. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan menyebutkan poin berikutnya. Beberapa contoh kasus-kasus yang diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kasus-kasus ini adalah kasus-kasus keluarga. Untuk menguatkan kunci yang telah saya sebutkan tadi. Bahwasanya segala masalah itu ada apa? Ada contohnya. Bagaimana Rasul menyelesaikan, atau bagaimana Rasul sendiri menghadapi. Dan kesimpulannya Islam telah mengajarkan segala sesuatu. Ya, dan ini keindahan Islam yang harus kita syukuri, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan untuk selalu sabat di atas agama yang mulia ini. Di antara kasus yang mungkin bisa kita sebutkan di sini, dan sesungguhnya sangat-sangat banyak, namun kita sebutkan sebagiannya, ya. Anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah waladi ghulamun aswad. فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ قال نعم. قال ذلك. قال فأن ذلك؟ قال لعله نزعه إرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه إرق. متفق عليه. Datang seorang badui kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa sebuah masalah yang membuat pikirannya kacau. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, anakku waladi ghulamun aswad. Ya Rasulullah, anak saya lahirnya hitam ya Rasulullah. Padahal dia putih, ibunya apa? Putih. Ini bagi orang yang biasa punya suudzon bisa jadi masalah ini. Ya, bisa jadi problem. Ini masuk juga dalam masalah keluarga. Ya. Saya rambutnya keriting, istri saya keriting, rambutnya apa? Pirang, lurus, bingung, ya kan? Nah, contoh misalnya, hidung pesek, bapaknya, ibunya, lahirnya apa? Mancung. Ya. Indo, mumet lagi dia. Ya. Baik. Artinya yang seperti ini mungkin terjadi, ikhwan. Menjadi sebab masalah dalam keluarga. Subhanallah, datang orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membiarkan dirinya apa? Bingung, tidak membiarkan dirinya berprasangka dengan prasangka yang tidak baik. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, waladi ghulamun aswad. Ya Rasulullah, anak saya hitam ya Rasulullah. Rasul tidak langsung menjawab. Ya, tapi beliau membimbing dengan sangat baik, mengarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan tenang. Ya, baik. Ya. Mungkin kalau kita yang ditanya, apa jawab kita?
Oh itu anakmu, yakini anakmu itu. Nah, gimana anak saya masa seperti ini? Tidak jadi selesai. Rasul tidak seperti itu. Rasul SAW mengatakan, ya fulan, hal laka min ibil? Kamu punya onta di rumah? Kata dia, na'am, ya Rasulullah, saya punya onta. Qala ma alwanuha, apa warna onta-ontamu? Kata dia, humur. Onta-onta saya merah. Ya. Bapaknya merah, ibunya merah, kakeknya juga apa? Merah. Keluarga merah. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah pernah suatu saat anaknya aurak, warna yang lain? Ya. Abu-abu. Kata dia, iya, pernah. Dengan mantapnya dia menjawab demikian. Kemudian Rasul mengatakan, fa'anna dzalik, dari mana itu kok bisa berwarna seperti itu? Dengan enteng dia mengatakan, oh ini mungkin dari kakek-kakeknya dulu. Ya, ya. Dari kakeknya, tidak tahu yang keberapa di atas. Ya, ya. Dengan demikian langsung Rasul sampai kepada intinya. Mungkin anakmu itu juga mengambil dari siapa? Ya, dari kakek-kakeknya dulu. Selesai sudah. Ya. Nah, ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Kasus ini ya, termasuk salah satu kasus yang diselesaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali faedah yang bisa diambil dari kisah ini sesungguhnya. Namun cukuplah kita sebutkan itu salah satu apa? Kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh seorang sahabat ya, walaupun ini tidak dialami oleh Rasul ya. Sekali lagi tidak dialami oleh Rasul. Namun kasus yang diselesaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Kasus yang kedua. Di antara kasus yang dihadapi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, An Jabir radhiyallahu taala anha, kanatil yahud taqul idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim walahu in syi'ta mujabbiyatan wa in syi'ta ghaira mujabbiyah. Nah. Baik. Orang-orang Yahudi mereka punya keyakinan bahwasanya seorang laki-laki kalau mendatangi istrinya dari belakang, bukan pada duburnya, tapi dari apa? Dari belakang. Nah. Baik. Maka anak yang dilahirkan akan ahwal, akan apa? Akan ahwal, yakni cacat. Ya. Matanya akan juling. Ya. Seandainya seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, ya. Arahnya benar, tapi dari apa? Belakang. Baik. Nah, ini masalah keluarga. Ya. Baik. Sampai disebutkan ada kisah. Ya. Wanita Ansor ya. Itu kalau didatangi oleh suaminya selalu dari depan, tidak dari belakang. Baik. Sementara orang-orang Muhajirin mereka juga biasa mendatangi dari belakang. Terjadilah pernikahan antara seorang Muhajirin dan wanita apa? Ansor. Baik. Terjadi pernikahan, masalah sekarang ini, ya kan? Problem. Tidak usah saya ceritakan. Ya. Problem ini, masalah. Ya. Baik. Nah, apalagi ditambah dengan keyakinan orang-orang apa? Yahudi. Ya. Baik. Keyakinan orang Yahudi. Ya. Masalah ini diajukan kepada Rasul SAW. Subhanallah, masalah ini diajukan kepada Rasul. Baik, saya tanya, mungkin tidak kasus-kasus yang seperti ini terjadi? Sangat-sangat mungkin. Datang kepada Rasul SAW, ditanyakan tentang keyakinan orang Yahudi ini. Dan juga ada kasus tadi orang Ansor, ya, menikah dengan wanita Ansoriyah dengan seorang apa? Seorang Muhajirin. Maka turunlah ayat ini yang membantah keyakinan orang-orang Yahudi, ya,
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian, maka datangilah ladang-ladang kalian, ya, sekehendak kalian dari manapun kalian mendatangi. Ya, tetapi dilarang untuk mendatangi apa? Dubur. Ya, nih ada yang dilarang. Namun dari depan, dari belakang, ya, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Selesai masalah ini. Ya, baik. Juga masalah keluarga. Baik, bisa jadi masalah terkait dengan ini. Ya, hubungan suami istri bisa menjadi problem, masalah. Baik. Sebagaimana tadi yang pertama kaitannya dengan anak, masalah. Sekarang hubungan juga apa? Jadi masalah. Dibawa kepada Rasulullah SAW dan diselesaikan masalahnya. Walillahil hamd. Dan ini menjadi jawaban, ya, untuk orang yang mendapatkan masalah yang seperti ini. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang ketiga di antara kasus keluarga yang terjadi pada zaman Rasul SAW adalah kejadian yang menimpa sahabat Uqbah ibnul Harith radhiyallahu taala anhu. Uqbah ibnul Harith radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini menikah dengan seorang wanita di kota Makkah. Menikah. Baru saja menikah, ya, belum sempat ketemu, baru saja menikah, datang seorang wanita tua, ya, menghampiri keduanya. Wanita tua tadi mengatakan, inni qad arda'tukuma. Saya dulu telah menyusui kalian berdua. Jadi suami istri pasangan baru ini ternyata apa namanya? Saudara sesusuan. Ada seorang wanita yang datang yang mengatakan, saya adalah ibu susu kalian berdua. Ya. Nah, baik. Ini mungkin tidak terjadi masalah ini. Sangat mungkin. Ya. Dikisahkan kepada saya. Nah, cuma saya lupa siapa yang mengisahkan. Suami istri berpisah, cerai. Ya, masing-masing membawa anak. Yang satu laki-laki, satu wanita. Ya. Sudah pergi jauh. Ya. Ini hampir serupa. Ini bukan saudara sesusuan, tapi saudara apa? Kandung. Jauh sudah ketemu. Mungkin yang satu di utara, satu di selatan. Jauh. Waktu yang cukup lama. Ya, apalagi zaman dulu, belum ada HP, belum ada apa namanya, macam-macam, ya kan? Ya. Untuk melanjutkan hubungan tidak ada. Ya. Sampai akhirnya ketemu dan ketahuan bahwasanya ternyata dia apa? Saudara. Ya. Dan subhanallah, kejadian ini betul-betul terjadi. Ada orang yang dengan sengaja melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ala kulli hal, kita kembali kepada kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Begitu Uqbah ibnu Amir mendapatkan masalah ini, maka beliau kembali kepada Rasulullah SAW. Beliau mengambil kudanya, dia kendarai kudanya, langsung pergi ke Madinah. Secepat-cepatnya. Ya. Walaupun baru akad yang seharusnya malam pertama kan begitu, pergi ke Madinah. Datang kepada Rasulullah SAW menceritakan kasus yang dihadapi. Ya Rasulullah, saya menikah seperti ini. Kata Rasulullah SAW, kaifa wa qad qila. Bagaimana lagi wahai Uqbah? Wong sudah dikatakan, sudah ketahuan dia itu saudara sesusuanmu. Fasakh sudah. Pisah ini namanya fasakh. Bukan talak, ya. Bukan talak, namanya apa? Fasakh. Karena pisahnya seorang suami dengan istri ada 3. Bisa jadi karena apa? Talak ini datangnya dari apa? Ya, dari suami atau khulu', ya. Dari permintaan apa? Istri. Namun tetap kembali kepada apa? Suami, ya. Kemudian fasakh. Ya, fasakh. Pisah yang seperti ini. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini contoh kasus yang diselesaikan di zaman Rasulullah SAW. Walaupun tidak menimpa diri siapa? Rasul. Kasus pertama, kedua, ketiga tidak menimpa diri Rasul, ya. Tapi diselesaikan oleh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kasus yang keempat, ya, di antara kasus-kasus
yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus ini mungkin zaman ini tidak terjadi, ya. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Dua orang suami istri, budak. Sang istri bernama Barirah dan sang budak laki-laki bernama Mughith. Al-Mughith. Ya, dua orang ini suami istri. Dalam kehidupannya, ya suami istri biasa, sama-sama budak. Sampai kemudian datang saat di mana Barirah ini dibebaskan dari perbudakan, dibeli kemudian dibebaskan. Jadilah Barirah ini menjadi orang yang merdeka. Barirah merdeka, sang suami masih apa? Masih budak. Status yang tidak sekufu di sini. Tapi akad masih apa? Masih saja, masih suami istri. Begitu Barirah ini merdeka, ternyata Barirah tidak suka dengan apa? Dengan suaminya. Memang aslinya tidak suka dengan Mughith. Sementara Mughith sangat sayang dan cinta kepada siapa? Barirah. Sampai kejar-kejaran. Ya, Barirah lari dikejar oleh siapa? Oleh Mughith. Saya tidak mau. Nah, ya, ini yang satu sudah merdeka, yang satu masih apa? Budak. Ya. Jelas lain status budak dengan apa? Ya. Dari sisi kepemilikan, budak itu dimiliki oleh siapa? Oleh tuannya. Ya. Kan demikian. Sudah. Sampai akhirnya Al-Mughith datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minta tolong kepada Rasul. Yang minta tolong siapa ini? Budak. Yang diminta tolong siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tawaduknya Rasul. Dimintai tolong, ya kan? Oleh seorang budak untuk menyelesaikan kasus rumah tangganya. Dikabulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Barirah ini, kemudian memberikan apa namanya? Pilihan. Ya, berikan pilihan. Ini dalam syariat Islam demikian. Kalau ada suami istri apa namanya? Yang keduanya budak, kemudian istri merdeka, istri diberi pilihan. Apakah masih akan terus bersama dengan apa? Suaminya atau kemudian apa? Pisah. Ini dalam kasus ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, datang kepada apa? Barirah. Disebutkan dalam riwayat anna Barirah kanat tahta 'abdun. Falamma a'taqadha qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtari in syi'ti an tamkusi tahta hadzal 'abd wa in syi'ti an tufarriqih. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Barirah, jika engkau mau, ya, maka engkau terus bersama dengan suamimu. Ya. Jika engkau tidak, ya sudah engkau memisahkannya. Ya. Engkau berpisah dengannya. Ya. Yani Rasul tidak memerintahkan dengan perintah yang apa? Yang harus. Ternyata memang dia tidak mencintai apa? Sang suami dan dia memilih untuk berpisah dengan suaminya. Ya. Ini juga salah satu masalah yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin satu lagi saya sebutkan contoh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. Ada sebuah masalah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. An Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhuma annahuma qala inna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya demikian. Ya Rasulullah, saya memohon kepadamu agar engkau menyelesaikan masalahku ini, problemku ini dengan kitab Allah, dengan hukum Allah. Taib, dua orang datang kepada Rasul, laki-laki. Ya. Taib. Kemudian berkata salah satu di antara keduanya, ya Rasulullah, inna bni kana asifan ala hadha. Ya Rasulullah, anak saya ya, dahulu adalah pembantu atau pekerja di rumahnya dia, yakni laki-laki yang datang kepada Rasul. Anak saya bekerja di tempatnya.
Kemudian anak saya berzina dengan istrinya. Berzina dengan istrinya. Kemudian saya mendapatkan kabar bahwasanya anak saya hukuman yang harus diterima adalah dirajam. Maka saya pun kasihan kepada anak saya, sehingga saya tebus anak saya dengan 100 ekor kambing dan 1 orang budak, untuk menebus hukuman tadi. Dan saya berikan kepada dia, laki-laki ini, karena anak saya telah berzina dengan siapa? Dengan istrinya. Dan saya mendapatkan kabar bahwasanya anak saya harus dirajam. Maka untuk melepaskan ini, saya menebusnya dengan 100 ekor kambing tadi dan seorang budak wanita. Kemudian setelah itu berjalan, saya mendapatkan kabar dari seorang ahlul ilm, seorang yang berilmu, bahwasanya hukumannya tidak seperti itu. Seharusnya anakmu dicambuk, bukan dirajam. Anakmu ini dicambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Adapun istri dari dia seharusnya dia dirajam. Maka kami berdua datang kepadamu ya Rasulullah, untuk menghadap kepadamu meminta hukum Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakum bikitabillah." Demi Allah, saya akan memutuskan perkara kalian dengan kitab Allah. Kemudian Rasul mengatakan, "Adapun kambing-kambing dan apa yang telah engkau ambil, kembalikan lagi kepadanya." Dikembalikan lagi kambing-kambing tadi. Karena kambing ini diambil tidak dengan cara hak. Sementara Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ini keputusan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Mengambil harta ini tidak hak, kembalikan. Adapun anakmu, laki-laki ini, dicambuk 100 kali, dan dia diasingkan setahun. Karena anakmu telah melakukan zina dan dia belum menikah. Ghair muhsan. Hukumannya demikian. Adapun istrimu, Rasul mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Ya Unais, wahai Unais, pergilah kepada wanita ini. Jika dia mengakui perbuatannya, maka rajamlah." Maka rajamlah. Yakni maksudnya diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah hadis ini, tanyakan kepada wanita ini bahwasanya sang pemuda ini telah menuduhmu melakukan zina, ya atau tidak? Ya kan? Dia mengaku saya berzina dengan fulanah. Artinya apa? Menuduh fulanah melakukan zina, kan demikian. Artinya tanyakan, betul atau tidak ini? Kalau dia mengatakan saya tidak berzina, berarti hukumannya bukan hukuman zina, tapi hukuman Hukuman qadhf. Hukuman menuduh zina, kan demikian. Namun ternyata sang wanita ini mengatakan dan mengakui perbuatan zina tadi, maka sang wanita pun ditegakkan hukuman rajam oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa contoh ikhwan. Yang sangat banyak sesungguhnya. Dan kalau antum ingin melihat, banyak kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang ini. Seperti Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, beliau memiliki bab khusus tentang masalah keluarga dengan judul Bab Ishratun Nisa. Sangat banyak hadis yang beliau sebutkan. Seingat saya lebih dari 100 hadis disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Hadis yang sangat banyak membahas masalah ini. Namun kesimpulannya khulasah yang bisa kita ambil bahwasanya masalah apapun yang dihadapi oleh seorang muslim, apapun sebabnya, apapun masalahnya, sesungguhnya Islam pasti akan memberikan jawaban. Itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya, atau masalah-masalah yang diajukan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau selesaikan dan beliau putuskan. Dan ini tentunya luar biasa ma'asyiral muslimin. Tidak butuh lagi sesungguhnya manusia kepada hukum yang lain. Teori-teori yang lain. Telah lengkap Islam membawa segala sesuatu yang dibutuhkan. Maka seharusnya seorang muslim selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah
bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah atas betapa indahnya agama yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Melihat waktu yang ada di hadapan kita, kita akan menyebutkan beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah setelah menikah agar keluarganya ini lebih terjaga dari problem, dan kalaupun ada problematika tidak menjadikan keluarganya bubrah, hancur. Walaupun sesungguhnya ada bab sebelumnya tentang sebelum pernikahan juga sangat penting. Hal-hal yang dilakukan sebelum pernikahan sangat mempengaruhi pernikahan atau keluarga yang dibangun. Dan ini pembahasan yang juga diterangkan secara panjang lebar baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Namun mungkin di sini kebanyakannya sudah menikah, ya. 1-2 saja yang mungkin belum menikah. Ya. Kalau kita lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah sudah berpengalaman, ya kan? Ya. Jadi insya Allah ini sudah, ya. Sebelum pernikahan ini, ya sudahlah. Kita sudah melewatinya. Sekarang apa yang dilakukan sesudah pernikahan? Ada 2 hal yang akan kita bahas. Sesudah pernikahan apa yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Kemudian ketika terjadi masalah, ya, masalah ini lebih kita tekankan kepada masalah percekcokan keluarga, karena sangat banyak sekali sesungguhnya masalah problematika keluarga, sangat banyak. Ya. Adapun setelah seorang menikah, ya, agar terjadi keharmonisan atau terjaga keluarga dari dari banyak masalah, banyak problematika, maka yang pertama kita lakukan adalah kita berupaya mencintai untuk istri kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Sebaliknya juga sang istri berusaha mencintai untuk suaminya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan sempurna imannya. La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Dan saudara ini bersifat umum. Baik saudara itu adalah ya, saudara seiman, atau saudara itu lebih khusus lagi, yaitu siapa? Istri atau suami kita. Ya. Wabillahi taufik. Jika sang istri atau sang suami ingin mendapatkan istri yang berakhlak mulia, ya, hormat dengannya, maka juga demikian. Ya, sang suami harus memberikan yang sama. Ya. Jika sang suami ingin mendapatkan perhatian istrinya, maka demikian pula hendaknya sang suami memberikan perhatian kepada istrinya. Ya. Demikian seterusnya. Ya. Dan ketika ini tidak terwujud, ya, ini bisa menjadi masalah besar dalam keluarga. Ya. Wong lanang seringnya kepingin menang dewe, kan gitu ya. Ya. Setiap pulang dari kerja harus ada 3 gelas air putih, kopi dan teh lengkap, ya kan? Ya. Paling tidak harus juga ada berapa piring. Ya. Tapi nafkah tidak pernah ya, sembarang saja, ya kan? Ya. Seret, ya kan? Maksudnya seret, bakhil. Ya. Sebenarnya mampu. Ya. Sebenarnya mampu. Ya, saya jadi teringat masalah yang terjadi pada zaman Rasul. Nah, masalah kita sebutkan di sini. Ya. Karena ini ada kaitan dengan masalah ini. Hindun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Hindun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Hindun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suami saya pelit." Ya, demikian intinya. Bukannya tidak kaya, pelit. Ya. Dan ini bukan ghibah namanya ketika menceritakan kepada orang yang insyaallah akan memberikan jawaban. Dan ini Rasul. Ya. Ya. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan anak saya, sehingga saya terpaksa mengambil, ya, dengan diam-diam harta suami saya. Ya. Nah, dia khawatir ini termasuk pencurian. Datang kepada Rasul bertanya. Ya. Ya. Baik. Kemudian Rasul mengatakan, "Khudhi
min mali atau min malihi, ambillah dari hartanya. Ya. Ma yakfiki wa yakfi banik bil ma'ruf. Ya. Rasul mengatakan ambillah hartanya yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Ya. Ini keputusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang suami yang sebenarnya cukup. Ya. Sehari penghasilannya 1 juta rupiah misalnya. Ya. Baik. Contohnya yang besar-besar saja. Ya. Baik. Kemudian ternyata diberikan untuk istrinya, anaknya 10, ya kan? Istri 1, ya, masih 1 karena baik. Diberi jatah sehari 10.000. Nah, ya. Untuk istri dan 10 anaknya. Waduh, contohnya yang seperti ini saja, Evan ya. Yang bisa difahami, dicerna lah. Ya. Baik. Pusing ini sang istri. Ya. Dan dia tahu persis. Nah, kantongnya suami tebal sekali. Nah, tidaklah kantong dia rogoh ada duit di situ. Ya kan? Karena sehari 1 juta kan. Repot juga kan. Dia dapat segini. Nah. Baik. Maka dia ambil. Ya. Yang suami ini mungkin kalaupun tahu tidak akan marah. Tidak akan marah, betul. Tidak akan marah. Hanya sebagian orang sifatnya demikian. Ya dia ngasihnya segitu saja. Nah. Dia tidak banyak pikiran. Dia pikir cukup. Padahal tidak. Kadang seperti itu. Nah, bukan karena karena jeleknya akhlak tidak. Sahabat mulia, ya kan. Baik. Akhirnya terpaksa mengambil yang mencukupi. Mustahil 10.000 untuk 1 istri dan Nah, ya. Dalam adat masyarakat itu misalnya. Baik. Maka Rasul mengatakan kepada Hindun, "Khudhi min malihi." Ambillah dari hartanya, ma yakfik wa yakfi banik. Ambillah dari hartanya yang mencukupimu dan anakmu. Ya. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Sesuai dengan urf. Kalau secara urf 20.000 cukup, ya sudah segitu saja, jangan lebih. Yang lebih itu dosa nanti. Ya. Kelebihannya dosa. Ya. Yang lebih itu dosa. Jadi mengambil yang cukup bil ma'ruf. Kembali pada masalah, ketika kita ingin mendapatkan perhatian dari istri, maka berilah perhatian kepada dia. Demikian juga sang istri juga demikian. Kita ingin istri berdandan baik dengan kita juga harus berdandan juga. Nah, ya. Yang semisalnya. Nah, ini teori. Ya. Prakteknya Allahu a'lam. Nah, masing-masing kita bisa menjawab. Ya. Jadi jangan sangka yang bicara ini, ya kan? Nah, sama saja ikhwan, kita, ya kan? Banyak problem, ya kan? Baik. Bismillah. Kemudian yang kedua, setelah kita menikah, yang harus selalu kita lakukan selama kehidupan kita adalah banyak belajar untuk mengenal hak-hak dan kewajiban. Ya. Terus belajar untuk mengetahui hak-hak istri, kewajiban-kewajiban kita. Terus belajar. Ya. Jangan berhenti belajar itu. Apa hak-hak saya, kewajiban-kewajiban saya, hak-hak istri, kewajiban-kewajiban istri. Terus belajar. Ya. Biasanya orang itu belajarnya sebelum nikah, ya kan? Semangat, saya mau menikah, belajar apa hak-hak suami, hak-hak istri. Begitu menikah, sudah, cita-cita saya sudah terwujud. Alhamdulillah, lupa lagi tidak belajar. Ya. Tenggelam, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Tidak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, terus belajar. Ya. Nah, di antara hak sang suami, ya, sebagai contoh misalnya, sang istri tidak boleh berpuasa sunnah di hadapan suami kecuali dengan apa? Izinnya. Nah, ini juga mungkin ada orang yang tidak mengetahui. Ya. Ini hak suami. Kalau seorang istri akan berpuasa sunnah, sementara suaminya ada, jangan berpuasa sunnah kecuali dengan apa? Izinnya. Ya. Seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Ya. Kecuali keluar rumah yang sifatnya apa? Daruri, hajat, yang insya Allah suami juga apa namanya? Ya. Secara ma'ruf mungkin diperbolehkan. Ya. Ini hak-hak yang mungkin terkadang orang apa? Lupa memperhatikan. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Ini berpuasa, ya. Apalagi yang lain yang lebih rendah dari puasa, ngobrol dengan tetangga, ya kan, ngumpi lama sekali. Suami sudah datang nunggu mana istrinya, ya kan, ya. Ternyata apa namanya, ngobrol di luar, ya kan. Panas suami, ya kan.
Ya, apalagi habis safar 1 minggu pulang, ya begitu pulang istrinya, Pak saya mau keluar sebentar ke rumah tetangga. Baik, diizinkan ngobrol lama sekali. Ya. Jadi masalah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga yang juga bisa menjadi sebab kebaikan suami istri adalah masing-masing suami atau istri menghormati kerabat istrinya atau kerabat suaminya. Ya. Ini juga seringkali menjadi apa? Masalah besar. Ya. Seorang suami menghormati ibunya istri, bapaknya istri, yakni mertuanya. Demikian juga sebaliknya. Ya. Dan kerabat-kerabatnya. Ya. Saling demikian. Ini akan menjaga keharmonisan. Ya. Baik. Coba bayangkan sang istri melihat suaminya sangat baik dengan ibunya sang istri, sangat baik dengan bapaknya sang istri. Ya. Lembut dalam berbicara dengan bapaknya istri, mertuanya, ya, dengan ibunya istri, ya, yang juga mertua dia, ya, membawa hadiah semampunya, ya kan. Kalau kalimatnya juga lembut, kira-kira apa yang akan muncul dalam jiwa sang istri? Ya, tidak perlu disyarah, akan muncul apa? Rasa hormat yang besar kepada apa? Pada sang suami. Demikian juga sebaliknya. Ya. Maka ini hal yang sangat penting, ya. Yang terkadang ini juga luput dari apa? Dari perhatian kita. Ya. Terlebih jika Allah takdirkan kita tinggal bersama dengan mertua. Ya. Baik. Nah, ini harus lebih apa namanya? Ya. Waspada lagi, hati-hati lagi. Ya. Pondok mertua indah, ya kan? Ya. Jadi banyak jadi, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Luar biasa ya kawan. Seorang harus betul-betul apa namanya dewasa dalam masalah ini. Ya. Baik. Sehingga akan menjadi baik keluarga itu. Kemudian diantara yang juga penting untuk kita lakukan sesudah menikah, ya, agar tidak terjadi banyak problema dalam kehidupannya, adalah menjauhkan keluarga dari pengaruh atau budaya-budaya serta nilai-nilai yang tidak baik yang menyelisihi nilai-nilai Islam. Ya, budaya-budaya, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Islam, ya kita jauhkan. Ya. Kalau kita akan memberikan contoh misalnya, budaya-budaya yang dimasukkan kepada keluarga-keluarga Muslim melalui media-media elektronik. Ya. Ini sesungguhnya budaya-budaya yang sangat buruk. Ya. Di antara kita, ya, kalau ditanya, maukah Anda membayar seorang Yahudi untuk duduk di rumah Anda, mengajarkan akidah-akidah Yahudi, nilai-nilai Yahudi kepada istri dan anak-anak Anda? Kita bayar? Mau tidak? Jelas tidak mau. Ya. Masa ada seorang Muslim dengan sengaja memanggil orang Yahudi, ayo Pak Yahudi, datang ke rumah saya, ya saya bayar, kamu ajarkan nilai-nilai Yahudi, ya, ajaran-ajaran Yahudi, ya, juga akhlak-akhlak Yahudi, ajarkan kepada anak saya dan istri saya bayar per bulan sekian. Mustahil, tidak ada orang yang mau, kan demikian. Tapi ternyata secara tidak sadar kaum muslimin telah melakukannya, ya, dan tidak membayar, ya kan? Dengan membuka layar kaca di depan apa? Di depan anak-anaknya dan istrinya, ya. Di depan anak-anak dan istrinya. Budaya Barat, ya, nilai-nilai Barat, ya, konsumerisme, kemudian juga kapitalisme, ya, apa saja yang ada isme-ismenya itu sangat banyak sekali, ya. Nah, glamorisme, ya, dan yang semisalnya. Yang ini semuanya bisa merusak apa namanya kehidupan seorang Muslim. Ya. Apalagi, ya, di zaman yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga terkadang di dalam menghadapi masalah keluarga pun seorang mencontoh apa yang dilihat. Ya. Kehidupan artis yang dia apa namanya, yang disebarluaskan, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana cara menyelesaikan masalah problem keluarga mereka. Itu menjadi santapan kaum muslimin dan muslimah. Ya. Sehingga memperbesar masalah dan problem yang dihadapi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ya, hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan keluarga kita dari lingkungan atau tetangga yang bisa menjadikan problema. Ya. Lingkungan
Ini juga penting, sangat pengaruh. Ya. Ada sebagian orang mengucapkan kalimat ini. Yang kalimat ini mungkin cukup mewakili. Ya. Sebagian mereka mengatakan, aku nek urip nang kono, ya, ora tenang atiku. Ya. Sebab masyarakate padha oncor-oncoran bondo. Ya. Ya kan? Ya. Ning nek aku urip nang kene, tenang, ya kan? Kita merasakan itu ya, kawan. Kalau kita tinggal di lingkungan yang samping kanan kiri kita adalah orang-orang yang hartanya banyak, tingkat rumahnya, ya kan? Tingkat rumahnya tinggi semuanya. Mobil juga berderet-deret di depan apa. Ini terkadang seringkali ya, terutama bagi mungkin istri kita yang memang lemah akalnya, melihat seperti itu apa? Berat. Ya. Terlebih tidak memiliki iman yang kuat. Ya. Menjadi berat. Ya. Inginnya mengikuti gaya hidup mereka. Ya. Nah, mencontoh mereka. Nah. Namun ketika kita hidup di lingkungan yang sederhana, ya. Di masyarakat yang mungkin dia hanya cukup makan ya sehari 2 kali dengan singkong bakar dan kopi pahit. Ya. Mungkin yang seperti ini menjadikan kita lebih tenang. Keluarga kita juga demikian. Wallahu a'lam. Ikhwana fiddin rahimakumullah. Yang keenam, ya. Dan ini mungkin yang terakhir yang dilakukan sebelum atau ketika pernikahan adalah kita berupaya untuk senantiasa menjaga romantisme dalam kehidupan. Ya, menjaga romantisme dalam kehidupan kita agar diselamatkan dari masalah dan problematika. Ya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu beliau menyempatkan sebelum berangkat ke masjid terkadang mencium istri beliau. Ya. Baik. Apakah ini pernah Anda lakukan? Ya. Pernah dulu waktu manten anyar. Ya kan? Ya, nek saiki ya wis ora, wis kadung tuwa ya kan. Apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek, wis ora pantes. Nah, pantes Pak itu. Tetap pantes ya. Iya. Iya. Baik. Ya. Coba dipraktekkan. Ya. Sekali lagi ini teori, ya kan? Teori. Adapun prakteknya Allahu a'lam kan ya. Allah a'lam. Kita masing-masing dituntut untuk berupaya, ya kan. Baik. Dituntut berupaya. Ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya membaca fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya. Baik. Kalau kita tidak usah jauh-jauh ya. Kalau kita berbicara Rasul SAW orang yang paling sibuk, ya tidak? Jihad, safar, yang beliau pikirkan bukan keluarga beliau, keluarga seluruh umat. Ya. Yang beliau pikirkan bukan 1-2 orang, seluruh manusia. Sampai orang-orang kafir pun menjadi bahan pemikiran siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita beralasan saya memang jarang mencium ya karena memang saya sibuk sekali. Nah, ya subhanallah. Nah, ya. Ya. Rasul sallallahu orang yang sibuk bagaimana sudah tidak bisa diceritakan. Yang beliau pikirkan bukan istri beliau saja. Beliau istrinya tidak 1, lebih dari 1. Ya. Baik. Nafkah yang beliau pikirkan bukan 1 keluarga, banyak keluarga. Ya. Subhanallah. Nah. Namun beliau tetap menjaga keromantismean kehidupan beliau dengan dengan istri. Terkadang menyempatkan beliau untuk berlomba lari dengan siapa? Dengan istrinya. Ketika perang itu, ya kan? Ketika perang dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, pasukan perang sudah jauh ke depan, disuruh jauh dulu. Tidak tahu apa maksudnya, ternyata mau lomba lari dengan Aisyah. Ya. Ayo lomba lari. Ketika itu Rasul kalah karena Aisyah masih kurus. Cepat juga Aisyah lari. Kemudian berlalu waktu cukup lama sampai Aisyah sudah gemuk. Ya. Kemudian terjadi ada kesempatan lain lomba lagi. Ternyata lomba yang kedua Rasul yang menang. Kemudian Rasul mengingatkan, ingat dulu kamu menang. Sekarang saya yang menang. Ya. Baik. Subhanallah. Kembali kepada apa yang ingin saya sebutkan. Rasul SAW demikian sibuknya. Saat ini pun juga demikian, ikhwan. Banyak contoh. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Di dalam kehidupan beliau orang yang sangat-sangat sibuk. Ya, sangat sibuk. Ya. Mengurusi umat. Dalam keadaan beliau sudah buta seperti itu. Sejak mudanya beliau buta. Ya.
Orang melihat wajah beliau akan mengambil apa? Ibrah, pelajaran luar biasa. Ya. Namun di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, ya, anak-anaknya menceritakan, ya, tentang bagaimana beliau dengan anak-anaknya, beliau dengan istri beliau, yang bukan hanya satu istri beliau. Ya. Beliau menyempatkan dalam 1 minggu itu ada hari untuk anaknya laki-laki, ada hari untuk apa? Anaknya perempuan, diajari ilmu agama. Ya. Tidak hanya sibuk mengurusi orang lain. Ya. Ada waktu untuk anak-anaknya khusus. Ya. Baik laki-laki atau wanita. Walaupun dalam seminggu 1 hari untuk anak-anaknya. Karena waktu yang demikian apa? Demikian padat dalam kehidupan beliau, rahimahullah. Ya. Maka hendaknya yang seperti ini selalu kita perhatikan. Dan banyak sekali contoh sesungguhnya, ya, dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang intinya adalah ini, bagaimana kita menjaga romantisme kehidupan kita dalam berumah tangga. Baik. Kita tambah sedikit ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih 2 menit. Ya. Ketika terjadi perselisihan, tadi ketika kita setelah menikah, kalau ada perselisihan, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada perselisihan, ya. Baik, saya sebutkan beberapa poin. Poin yang pertama, sabar. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadikanlah sabar dan salat. Ya, sebagai wahana untuk kalian mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah penolongmu dengan kalian sabar dan kalian apa? Salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Baik. Karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia mesti akan mendapatkan ujian. Maka kewajiban ketika mendapatkan ujian adalah apa? Sabar. Rasul ketika mendapatkan ujian Aisyah dituduh zina, waktu yang sangat lama beliau apa namanya? Sabar untuk menghadapinya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya. Namun kenali dulu masalahnya apa. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya. Sedikit-sedikit cerai, ya. Pegat, ya. Atau yang semisalnya. Ya. Atau mengambil satu kesimpulan keputusan yang justru akan merugikan diri dia. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Rasul SAW mengatakan yang maknanya al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan, ya. Wa ta'anni minallah, dan tenang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tasabbut, untuk teliti dalam kita menerima berita. Tidak cepat-cepat apa namanya? Mengambil keputusan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, jangan seorang egois dan merasa selalu berada di pihak yang benar. Ya. Jangan merasa selalu berada di pihak yang benar. Ya. Baik. Karena kalau merasa pihak yang benar, baik suami atau istri, ini akan memperparah keadaan. Tidak bisa menerima nasihat dan seterusnya. Kemudian berikutnya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan apa? Permasalahan. Ya. Dan yang terakhir dari beberapa masalah yang mungkin bisa kita sebutkan adalah jangan marah. Jangan apa namanya? Marah. Ya. Mungkin ada yang tanya, gimana kok enggak marah? Saya sedang marah ini. Nah, ya. Kok enggak marah gimana? Ya. Saya sedang marah. Kok penyelesaiannya apa? Jangan marah. Bagaimana? Nah, Rasul mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Diulang-ulang itu Rasul mengatakan. Ya. Maksud dari la taghdab, kalau memang Anda tidak bisa marah atau bisa tidak marah, betul-betul tidak marah, ya lebih bagus. Tidak marah sama sekali. Atau kalaupun marah, jangan melampiaskan apa? Kemarahan. Karena orang yang marah dan tidak melampiaskan kemarahan sama saja seperti orang tidak apa? Marah. Iya kan? Ya. Kalau marah dilampiaskan, piring terbang, ya kan? Sendok terbang, sandal terbang, ya kan? Kemudian kursi dibakar. Ya. Nanti setelah itu apa? Ya, menyesal. Mumet sendiri, dia juga yang harus beli piring lagi, ya kan? Harus beli apa namanya? Kursi lagi, ya repotnya sebenarnya. Ya. Atau kemudian apa? Dia marah-marah dengan istrinya, ya, memukul, menamparnya. Ya. Oleh karena itu, la taghdab, jangan marah. Ya. Dan hendaknya dia menempuh sebab-sebab untuk tidak marah, seperti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian dia berwudu, ya. Atau mungkin merubah posisi. Kalau dia sedang berdiri, maka duduk. Kalau sedang duduk, apa namanya? Nah, tiduran. Atau mungkin meninggalkan tempat, tinggal dulu rumah kita ini. Insya Allah nanti ketika agak lama juga merasa butuh untuk pulang apa? Ke rumah, sehingga selesai masalah. Ya. Insya Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan ini sama sekali tidak bisa mewakili apa yang seharusnya kita pelajari. Namun setidaknya cukuplah satu kunci itu kita pegang.
dalam kita menghadapi kehidupan kita, bahwasanya Islam telah mengajarkan segala sesuatu, ya, dan kewajiban kita adalah senantiasa kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dengan itu insyaallah taala kita akan bisa mendapatkan penyelesaian yang terbaik biidznillah azza wajalla. Dan mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan yang sampai wallahu alam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.